Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya biar dokumen-dokumen kita itu bisa saling nyambung, jadi lebih pinter dan tentunya lebih efisien? Yuk kita bedah caranya. Pasti pernah ngalamin kan? Kita udah capek-capek bikin laporan di Word, terus copy paste grafik dari Excel ke presentasi PowerPoint. Tiba-tiba datanya direvisi. Aduh, mau nggak mau kita harus ulang semua prosesnya. Benerin di Excel, copy lagi, paste lagi di Word, paste lagi di PowerPoint. Repot banget. Tapi, gimana kalau saya bilang, ada cara supaya semua dokumen itu bisa ngobrol satu sama lain? Sebuah cara di mana pas kita update data di satu tempat, yang lainnya bisa otomatis ikut terupdate. Atau bisa juga dibikin tetap mandiri sesuai kebutuhan kita. Kedengarannya keren kan? Nah, inilah dia solusinya. Sebuah teknologi yang sebenarnya udah lama ada di depan kita. Namanya OLE, atau singkatan dari Object Linking and Embedding. Gampangnya gini itu ibarat jembatan antar aplikasi. Teknologi ini bikin kita bisa masukin konten, misalnya grafik Excel ke dalam dokumen Word, dengan dua cara utama yang fungsinya beda banget. Yang satu ditautkan secara dinamis, yang satu lagi disematkan jadi bagian utuh dari dokumen. Dan disinilah kita dihadapkan pada sebuah pilihan yang penting. Waktu kita memilih untuk menautkan atau melakukan linking, kita itu lagi bikin sebuah koneksi hidup antara file sumber data dengan dokumen tujuan kita. Ini beda banget sama sekedar copy paste biasa, atau bahkan dengan metode kedua, yaitu menyematkan atau embedding. Oke, supaya kita benar-benar paham kekuatannya, kita harus tahu kapan pakai yang mana. Yuk, kita bandingkan langsung antara metode embedding alias menyematkan dengan linking alias menautkan. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, yang paling menarik di sini adalah filosofi di baliknya. Coba bayangin, embedding yang di kiri itu kayak kita masukin fotokopian berkualitas tinggi ke dalam laporan. Dokumen kita jadi mandiri, isinya lengkap semua, nggak butuh file lain, tapi datanya jadi statis. Nah, kalau linking yang di kanan, itu ibarat kita bikin jendela yang langsung ngintip ke file aslinya. Laporan kita jadi enteng, datanya dijamin paling baru, tapi kita butuh akses ke file aslinya supaya jendela itu tetap berfungsi. Jadi, kapan kita pakai yang mana? Gini deh gampangnya. Pakai linking buat dokumen-dokumen yang hidup dan terus berubah. Contohnya laporan internal yang datanya diupdate tiap minggu. Sebaliknya, pakai embedding buat dokumen final yang sifatnya arsip atau mau dikirim keluar. Kan kita mau klien nerima proposal yang utuh tanpa perlu kita kirim file Excel pendukungnya kan? Nah, disitulah embedding jadi jagoannya. Oke, teorinya udah jelas. Sekarang, gimana cara prakteknya? Ternyata gampang banget dan kuncinya ada di satu fitur yang sama untuk keduanya, yaitu Paste Special. Prosesnya hampir sama persis. Pertama, ya seperti biasa, copy dulu datanya dari Excel, terus pindah ke Word atau PowerPoint. Nah, jangan langsung di paste biasa, cari opsi Paste Special. Disinilah perbedaannya. Buat bikin koneksi hidup, pilih Paste Link. Tapi kalau mau bikin salinan yang mandiri di dalam dokumen, pilih paste biasa tapi pastikan tipenya Microsoft Excel Worksheet Object. Pilihan pertama itu linking, yang kedua itu embedding. Khusus buat yang milih paste link, biasanya ada dua pilihan format lagi nih. Kalau pilih Keep Source Formatting, artinya grafik kita bakal bawa gaya aslinya dari Excel, warnanya, fontnya, semuanya. Tapi kalau kita pilih Use Destination Styles, grafik kita bakal ganti baju dan ngikutin tema dokumen Word atau PowerPoint kita. Fleksibel banget. Sampai sini mungkin ini kedengarannya cuma trik produktivitas kantor biasa ya. Tapi sebenarnya, konsep di balik OLE, terutama metode linking, itu adalah contoh sempurna dari salah satu ide paling dasar di dunia ilmu komputer. Jadi, poin utamanya tuh ini, daripada kita bikin duplikat data yang berat dan makan memori, metode linking itu cuma bikin sebuah referensi kecil, semacam penunjuk arah ke lokasi data aslinya. Dan ini dengan cemerlang menggambarkan konsep yang namanya pointer di dunia pemrograman. Para programmer itu pakai pointer setiap saat buat mengelola memori komputer secara efisien, yaitu dengan cara menunjuk ke sebuah data, bukan menyalin data itu berkali-kali. Coba lihat bedanya di sini. Embedding atau copy paste biasa itu kayak kita fotokopi satu buku tebal. Sekarang kita punya dua buku tebal yang makan tempat. Nah, kalau linking, itu ibaratnya kita cuma nulis nomor katalog buku itu di secari kertas kecil. Kertasnya jauh lebih ringan, tapi kertas itu ngasih kita akses penuh ke semua informasi di buku aslinya. Itulah efisiensi yang luar biasa dari OLE linking. Jadi, dari semua penjelasan ini, apa sih satu hal paling penting yang harus kita ingat?
Intinya sederhana, jangan terpaku pada satu cara. Kita harus kenali kebutuhan dokumen kita. Kalau datanya dinamis, sering berubah, dan harus selalu sinkron, jawabannya adalah linking. Tapi kalau kita butuh dokumen yang final, portable, dan mandiri, ya pilihannya adalah embedding. Menguasai keduanya bakal bikin kerjaan kita jauh lebih cerdas. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan buat Anda. Coba deh, pikirkan lagi alur kerja Anda sehari-hari, laporan mingguan, presentasi proyek, atau mungkin proposal untuk klien. Mana di antara semua itu yang bisa jadi lebih hebat kalau datanya selalu terupdate pakai linking? Dan mana yang justru lebih aman dan lebih baik kalau dikunci sebagai dokumen mandiri pakai embedding? Selamat mencoba!